Gabung aja nggak apa-apa ya. Ya nggak Buat apa-apa. berdua. Berdua. Kan nggak Yang penting apa-apa, nanti nggak nanti usah ngisi juga daftar nggak hadir. harus Nanti selesai. ini kan kita 1 jam, 2 jamnya eksekusinya lewat WA. Daftar hadirnya mana lah? Ya gampang nanti saya share lewat WA lah. Ya share lewat WA. Duit? Nanti bisa ya Pak ya. Ya, Maksudnya aku nggak ada. Aku sih kali adanya juga sih. silakan dimulai saja, Bu. Udah di ini ya? Udah ganti? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih ditemukan pada pagi hari ini dalam Mic dimatikan dulu semua. Iya, pada tanggal 27 saya Agustus kontrol 2020. dari sini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Husni Hamim Fitriadi selaku pembina ya Pak ya. Kasih SMP, Bu. Kasih SMP. Terus yang saya hormati Dr. Andes Hadi Kuncoro MPD sebagai Dewan Pembina. Dan yang saya hormati Ketua MGMP Bapak Sukron Fuad serta rekan-rekan sekalian. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti MGMP online. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk lancarnya acara kita, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua, sambutan dari Ketua GMP, silakan kepada Bapak Sukron Fuad, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salamun ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Hadi Kuncoro selaku Dewan Pembina MGMP IPA Kabupaten Tenggamus. Yang saya hormati Bapak Husni Hamim Fitriadi selaku Kasih SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tenggamus. Yang saya hormati para pengurus inti MGMP IPA Kabupaten Tenggamus. Yang saya hormati Bapak Farid Makmun selaku pemateri dalam kegiatan MGMP online bulan Agustus tahun 2020. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melakukan MGMP online secara virtual ya. Harapan saya sih walaupun dalam masa pandemi Covid MGMP tetap berjalan gitu ya. Karena webinar ini salah satu kekuatan andalan saat MGMP saat pandemi Covid ya, saat pandemi Covid. Jadi inilah saatnya Bapak Ibu guru meningkatkan kemampuan di bidang profesionalisme. Jadi bukan atau halangan ya masa corona jadi malas belajar. Justru masa corona ini kita lihatlah webinar tiap hari pasti ada webinar. Nah, ini saatnya momen yang pas. Jadi justru ada hikmah di balik corona gitu, ada hikmah di balik corona. Justru malah pelatihan-pelatihan ini banyak yang gratis, Bu. Bapak Ibu ya, pelatihan-pelatihan itu banyak yang gratis. Dari IG, dari e-guru, dari apa aja banyak yang gratis. Ada juga yang berbayar, tapi berbayar juga paling 25.000 gitu, ada yang 30.000. Artinya memang kita rela berkorban kuota sedikit lah. Kita rela berkorban kuota sedikit demi ilmu gitu, demi pendidikan Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung bersama Bapak Ibu di MGMP IPA Kabupaten Tanggamus karena saya ngobrol dengan ketua-ketua MGMP yang lain. MGMP IPA ini terlalu aktif katanya. MGMP terus. MGMP terus ya nggak apa-apa sih Pak, orang kawan-kawan mau kok
Neng gun kuangel buat dikai apa arahan kono GMP online gitu. Ya sebenarnya ya intinya kita sama-sama belajar sih Pak gitu. Tidak ada yang merasa digurui, tidak ada yang merasa menggurui gitu. Intinya kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mau bergabung. Kita sama-sama belajar ya. Nanti Bapak Ibu guru yang punya sedikit apa ilmu ya bisa di-sharing gitu. Kabari ke saya, Pak, ayo kita sharing materi apa. Saya malah senang gitu ya. Seperti Pak Farid Makmun itu. Dia ada pengalaman baru tentang kuisis. Pak, yuk kita MGMP online, materi kuisis. Siap, saya mendukung, sangat mendukung. Alhamdulillah Ketua Dewan Pembina kita Bapak Hadi Kuncoro ini selalu mendukung gitu kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian Pak Husni Hamim Fitriadi, eh, saya sangat senang juga Pak Husni juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya demi meningkatkan keprofesionalisme Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru IPA Kabupaten Tenggamus di bidang sains ya. Mudah-mudahan lah ya kekuatan silaturahim, kekuatan webinar ini bisa meningkatkan keprofesionalisme Bapak Ibu guru semua ya. Ilmu yang sedikit Aku buat tapi kita amalkan nanti insya Allah jadi banyak gitu. Jadi ketika Imam Ali tanya bedanya ilmu dengan harta, Imam Ali menjawab kalau harta dibagikan semakin habis, tapi kalau ilmu dibagikan semakin bertambah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat bagi anak didik kita dan bagi pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih kepada Bapak Sukron Fuad atas sambutannya. Selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Ketua Dewan Pembina yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hadi Kuncoro MPD. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kasih SMP, Pak Husni Hamim, Bapak Ketua MGMP, Pak Sukron Fuad, kemudian teman-teman MGMP semuanya yang bisa hadir hari ini. Terlihat partisipan ada 18. Tidak apa-apa. Kalau sebenarnya kalau yang tercatat itu MGMP itu kalau yang guru IPA yang ada di Tanggamus ini 180-an. Nah, 180 berarti kita hadir 18, lumayan lah. Udah ada berapa gitu. Hampir 100%. Nolnya hilang tapi nggak apa-apa, ini memulai. Jadi memulai. Dan yang paling penting adalah kita melaksanakannya. Nah, jadi bagi pengurus MGMP yang penting menyediakannya, wahananya ini kita laksanakan. Perkara yang hadir dan nggak hadir itu nanti secara bertahap kita motivasi teman-teman. Kalau seperti ini coba di print screen juga gitu, kemudian dipromosikan ke teman-teman bahwa kita itu sebenarnya ada kegiatan. Nanti kan kawan yang belum sempat hadir hari ini akan tertarik lagi, akan kalau gitu aku yang besok akan mau ikutan lah gitu, menyediakan pulsanya dan sebagainya. Atau beberapa yang tinggal di daerah tanpa sinyal ya bisa ngalah lah, geser dulu pindah ke mana, cari sinyal ketemu di gardu gitu, ya udah di gardu mana gitu. Di sana mulai sebenarnya malah lebih enak sekarang ini dengan webinar gini ini sebenarnya lebih enak. Enaknya apa? Panitia juga nggak pusing-pusing ngangkutin nasi kotak gitu kan. Sementara tujuan kita untuk menyampaikan informasi itu bisa tercapai. Nah, cuman masalahnya kita ini biasanya belum terbiasa dengan jadwal yang seperti ini. Seperti tadi masuk kayaknya undangannya jam 8.30 ya. Nah, jam 8.30 saya sudah standby gitu. Terus habis expire kayaknya itu karena pakai yang lama ya. Di lagi. Nah, mungkin ini nanti secara bertahap kalau pengurus MGMP itu membuat kegiatan ini
terasa bermanfaat, saya yakin teman-teman itu akan kembali lagi dan mencari lagi karena ini wahana yang murah gitu, malah murah gitu. Kalau yang dari ujung biasanya kita ketemu di Gisting, yang rumahnya di Ring Sewu, ada yang di Kota Bumi gitu kan. Kalau pertemuan di kalau pertemuan di Gisting gitu kan nggak cukup 50.000 itu. Nah, sekarang pertemuan kita malah cukup cuma Rp10 itu kalau bisa. Dengan Rp10 maka sebenarnya ini lebih baik ya. Ini lebih baik untuk penyampaian informasi. Cuman masalahnya bagaimana kita mengajak teman-teman lain itu supaya familiar dengan cara-cara ini gitu. Ya, betul. Mengajak teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya di setiap sekolah seperti itu tadi Bu Nuriana kan sudah ada tuh, Bu Nuriana sudah bisa nyambung gitu ya. Nah, coba secara manual itu di toilet itu, ayo ke anu kita hari ini ada pertemuan gitu. Kan banyak tuh guru IPA-nya. Ada Pak siapa? Pada Pak Saiful, Pak siapa pokoknya Susanti. Susi Susanti, kemudian di sana Pak Eka ya, tadinya ada Pak Eka. Nah, guru-guru itu diajakin, apalagi guru baru, guru IPA barunya belum kelihatan ya, itu guru IPA itu kan. Si Sevi kayaknya persiapannya itu nikah kayaknya. Nah, ini seperti ini, nanti kalau udah 3-4 kali kita laksanakan, akan nanti malah semakin merasakan enaknya gitu. Menyampaikan ilmu, kita nggak jauh-jauh, nggak gotong-gotong nasi kotak panitianya, kemudian pokoknya banyak dah informasinya. Artinya kita melihat keadaan wabah ini, pandemi ini kita tinjau dari kacamata yang positif saja. Kemudian berkaitan dengan kita di sekolah, ini Dinas Tanggamus nampaknya kan sedang memetakan apakah nanti kita itu dari sekian ratus sekolah ini sudah bisa belajar tatap muka atau belum. Nah, artinya maksud saya, walaupun kita nanti tatap muka, sepertinya kita tidak bisa tatap muka sepenuhnya. Tetap aja belajar-belajar secara daring, secara luring itu masih akan berjalan entah sampai kapan, sampai wabah ini berakhir, dan berakhirnya kapan kita nggak tahu. Nah, ini memerlukan satu skill, satu keahlian sendiri untuk mengelola pembelajaran seperti ini, pembelajaran daring itu, di mana dulu kita waktu sekolahnya, waktu kuliah belum dibelajarin ini, belum belajar bagaimana jadi guru daring, bagaimana merayu siswa supaya siswanya itu nggak left gitu ya. Kalau ngajar nih dari beberapa guru binaan saya ketika mengajar secara mengajar daring gitu, ini banyak keluhan bahwa siswanya tidak hadir, siswanya tidak apa namanya, tidak ikut secara penuh gitu. Nah, ini di MGMP harus dibahas juga, mungkin juga kalau secara belajar secara tatap muka, anak itu kan bisa kita paksa untuk hadir, paksa untuk datang. Nah, tetapi kalau di daring ini kan kita nggak bisa paksa, bisanya merayu. Maka bagaimana kita itu semakin menarik gitu, classroom kita itu menarik bagi anak-anak itu. Nah, tentunya cara ngajar kita juga udah berubah. Kalau dulu absennya kaku, nyapanya kaku, sekarang nyapanya harus merayu supaya anak senang dengan dia di depan kameranya mengikuti kelas belajarnya. Nah, ini skill ini atau keahlian ini harus kita bicarakan, kita belajarkan di MGMG dalam paket-paket kecil. Misalnya misalnya dalam pembukaan, ketika kita belajar membuka pelajaran itu kan selama ini anak-anak assalamualaikum itu kalau kita kelas ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siapa yang nggak hadir bla 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 bla, terus marah-marah gitu kan. Tapi kalau secara online ini kan nggak bisa seperti itu. Artinya kita harus bagaimana caranya siswa-siswa kita itu nggak lari, nggak left dari classroom, dari kelas online-nya. Nah, ini juga di-share, kalau punya pengalaman juga di-share.
dibagikan, atau kemudian materinya juga bagaimana cara membuat materi-materi yang murah, gitu. Karena anak-anak itu bosan juga kalau disuruh tiap hari, nak baca buku halaman sekian sampai halaman sekian, halaman sekian sampai halaman sekian. Bosan anak-anak itu. Maka mereka left terusan dari grup itu, dari Classroom. Nah, ini perlu kita pikirkan satu cara-cara yang inovatif gitu, sehingga materi yang kita buat itu bisa sederhana, menarik, tetapi juga nggak menguras kuota. Nggak menguras kuota. Yang ini menjadi garis bawah itu menguras kuota. Misalnya kita membuat video diputar oleh siswa, di-download, akhirnya menjadi berat, akhirnya siswa itu kehabisan kuota. Nah, ini semua juga harus kita bicarakan, kita share, Pak Fuad, Mas Farid mungkin juga berpengalaman di bidang ini, mencari alternatif pembelajaran, nanti di-share ke kawan-kawan, sehingga setidaknya kemampuan guru-guru IPA ini bisa meningkatlah lebih baik. Kemudian saya berharap yang ketiganya kepada guru-guru IPA, saya berharap memang jadi pelopor dari dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Maksud saya begini, di sekolah itu kalau saya mencoba ini, setidaknya dia itu aktif, atau setidaknya wakil kurikulum atau wakil, dia kenapa? Nggak tertarik gitu. Jadi manual dulu lah. Kita mengajak yang lainnya gimana caranya manual. Setiap sekolah, dalam satu sekolah itu kalau ada satu aja yang sudah mulai aktif itu, mulai ajak manual ya. Ngajak manual, yuk kita ikut ngobrol ya. Sehingga pertemuan nanti justru bisa lebih rapat lagi, lebih sering, nggak harus 1 bulan kalau murah gitu. Bisa pakai yang Rp10. Cuman saya memang belum menggunakan yang Rp10 sampai sekarang itu. Yang M3-nya itu juga saya beli Rp10, nggak kepakai sampai selesai. Kemudian sampai sebulan. Kemudian saya Telkomsel beli juga yang Rp10 untuk belajar itu, juga nggak berkurang dia pulsanya. Tapi pakai pulsa induknya, Pak. Kurang. Nah, ini Pak Mispaldi gabung ini. Sendiri gabung ya. Nah, kendalanya biasanya ini Pak, sinyalnya tuh dekat sekolah tuh susah sinyal Pak. Jadi kemarin saya juga pernah ke siswa langsung. Ya. Jadi gimana sih Cak? Saya nyoba, emang saya mau mencoba pakai Google Classroom. Upload emang susah banget Pak dari sisi samping sekolahan itu. Emang anak kesulitan untuk upload tugas gitu. Jadi kalau di sekolah Bapak kan pakai itu kan, pakai antena sendiri kan? Iya, kalau di sekolahnya Pak. Tapi kan ini siswa belum boleh ke sekolah. Jadi kemarin nyoba ke rumah-rumah siswa. Saya nyoba dari beberapa HP siswa itu untuk upload tugas itu susah banget Pak. Iya. Apalagi mereka biasa pakai kamera yang udah canggih 4 mega gitu Pak ya. Iya. Upload kan besar sekali filenya. Jadi mau upload itu susah, buat lama banget. Iya, ini putus-putus juga. Ini Pak Farid di mana nih, putus lagi, hilang malah. Kok hilang Pak Farid? Ya resikonya begini. Kalau saya di Gisting itu relatif bagus karena kebetulan di atas, di samping saya ini segala tower ada. Ada ya Pak ya? Ada, mulai dari M3 semuanya ada semua, karena dia digunakan untuk melompatkan sinyal dari wilayah Gisting ke Kota Agung. Jadi semua sinyal ada, asal kuat beli pulsa aja lah. Nah, ini udah gabung lagi Pak Farid. Udah keputus, ternyata baterai laptop. Lah ini Pak Farid di mana? Di rumah Pak. Oh gitu. Kalau di sekolah nggak bisa Pak kayak gini Pak. Itu kendala utamanya. Loh kok malah nggak bisa? Ya karena kurang Pak internetnya. Loh bukannya Pak Farid itu dia loh toh, di Pukung 3 toh? Ya di Pukul Iya. 3, tapi kan rumahnya di Karang Pak, di Bandar Lampung.
Bapak ke sekolah setiap hari apa? Kalau dulu ya tiap hari Pak, kalau sekarang ini 2 hari 3 hari sekolah. Oh gitu. Jadi memang ada beberapa sekolah yang menerapkan hadir setiap hari. Tapi ada juga yang mengikuti jadwal ini, jadwal aja. Jadi Kalau ngepas kalau ada belajar. kita ada daring ada luring Pak. Oh ya. Jadi kalau luring itu kita ke sekolah, ke sekolah, kemudian kita ke Kelompok-kelompok. sampai sekolah untuk datengin siswanya berkelompok Pak. Oh ya. Tapi kalau lewat online nanti kita juga lewat Google Classroom atau WA. Harusnya yang anu utuh belajar itu malah Pak itu Miss Paldi. Miss Paldi itu sebenarnya harus belajar tetap saja. Nah, ini Karena Pak Husni. saya kan nah ini Pak Husni sudah bergabung Pak Husni. lagi. Saya nih silakan. Nah, bentar lagi Pak Husni. Berarti sinyal berarti Pak Husni ya? Sinyal kali ya Pak Yus? Iya nih. Baik, bisa dilanjut ya Pak ya? Iya. Bisa Ini dilanjut Pak Sukron? yang tanda kuning-kuning ini pasti sinyal ini. Ya silakan Bu Cahyani, Pak Husni. Baik. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kasih SMP sekaligus membuka kegiatan MGMP online yang dalam hal ini Bapak Dr. Andes Husni Hamim Fitriadi. Kepada beliau dipersilakan. Malah putus lagi tuh. Malah putus lagi ini. Sinyal ini. Pak Misbahudi ini sinyal. Bu Aslani sinyal, Pak Husni sinyal ini. Tanda kuning dia. Ini muncul lagi. Lagi. Pak Husni, silakan. Disilakan ulang, Bu. Bu Fitriani, disilakan ulang Pak Husni ya. Diulang lagi, Pak. Mana belum muncul Pak Husninya? Itu udah muncul Pak Husninya. Disilakan ulang. Baik. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya ya, yaitu sambutan dari kasih SMP sekaligus membuka kegiatan MGMP online. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Husni Hamim Fitriadi. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Cahyani. Bukan dokteran Bu ya. SPD. Husni Hamim Fitriadi. Pak ya, maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu amjad wal mursalin wala alihi washabi ajmain. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak hikmat yang dapat iman, dapat setan sehingga kita bisa hadir dalam acara feedback GMP IPA. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini karena ini adalah pertama kalinya MGMP melakukan pertemuan secara daring dan saya harap ini bisa menjadi pelopor bagi MGMP lainnya di Kabupaten Tagamus khususnya. Yang saya ingin Bapak Pram Hadi Kuncoro PD selaku pembina MGMP mata pelajaran IPA, dan yang saya hormati Pak Sukron Fuad selaku ketua MGMP IPA Kabupaten Tagamus, dan yang saya hormati rekan-rekan guru IPA di Kabupaten Tagamus. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, emang kita pembelajarannya dilakukan secara tidak biasa ya, karena pembelajaran secara tatap muka kita
di zona kuning itu tidak diperbolehkan. Jadi pembelajaran kita dilakukan secara daring dan luring. Daring bisa menggunakan Google Classroom dan media-media lainnya, dan kemudian luring dilakukan dengan mendatangi kelompok-kelompok kecil dari peserta didik yang ada di sekolah. Hormati untuk perubahan SKB 4 Menteri, ya, kita yang berada di zona kuning itu sekarang diperbolehkan untuk pembelajaran secara tatap muka, tetapi pada proses yang harus dilalui pihak sekolah. Pandemi ini tidak bisa kita anggap main-main, ya. Pendidikan dengan matang supaya nantinya tidak timbul kluster-kluster baru pandemi di sekolah. Pendidikan sudah sharing dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan Kanwil Dikmen, pengawas dan asisten 2 untuk membicarakan asesmen apa sih persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan secara itu ada 20 poin yang harus disiapkan pihak sekolah, dan bila ada salah satu poin yang bisa dilengkapi oleh pihak sekolah, maka sekolah itu tidak direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk melakukan pembelajaran secara daring, karena dikhawatirkan nantinya akan timbul terbaru. Juga saya pernah sering sharing dengan Pak Hadi, ya. Kemarin juga dia sudah mengikuti di SMP Kota Agung untuk berbagi ilmu tentang pembelajaran secara daring. Jadi saya sangat mendukung sekali program dari MGMP ini, khususnya Pak Sukron, untuk kepada teman-teman yang lain, sehingga pembelajaran dan ilmu itu bisa merata ke teman-teman MGMP atau kabupaten. Terus juga di sini saya berpesan kepada MGMP IPA agar metode-metode pembelajaran itu bisa dikemas dalam bentuk yang menarik, sehingga peserta didik itu tidak terkesan untuk mengikuti baik itu pembelajaran secara daring maupun luring, karena emang kita saat ini dituntut untuk luar biasa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, beda dengan kondisi kita waktu normal, tidak adanya pandemi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan juga saya ada feedback juga tentang asesmen penilaian untuk peserta didik yang dihadiri oleh pengawas, kemudian juga kanit. Jadi mungkin saya saja di sini Pak Hadi dan
Pak Sukron dan teman-teman MGMP IPA dengan mengucapkan lafal Bismillah, MGMP IPA hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ucapkan kepada Bapak Husni Hamim Putra Bukti SPD atas sambutan dan sekaligus membuka acara MGMP ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita masuki acara inti, yaitu pada kali ini tentang pembuatan soal online menggunakan kuis yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Pak Makmum SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Hakim dan Bapak MGMP, Pak Sukron Fuad, serta rekan-rekan semua yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi ini kita dapat bersua lewat virtual, lewat Disco Webex ini. Mungkin di sini untuk pertemuan hari ini, kemarin saya sempat ikut untuk pelatihan, yaitu pelatihan secara online juga, yaitu membuat soal dengan namanya Quizzes. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu atau mungkin sudah pernah menggunakan Quizzes ini? Ada yang pernah, Bapak Ibu? Beda dengan Google Classroom ya? Kemarin saya juga belum, Bu. Kemarin saya juga Pernah, Pak. Benar. Ada ada webinar juga dari Pudak Scientific, di mana Pudak Scientific ini adalah untuk suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan alat-alat laboratorium. Ini juga kemarin dalam webinar itu dia ada suatu kuis untuk menarik peserta yang menggunakan Quizzes juga. Nah, sekilas untuk Quizzes ini kita harus pertama adalah kita mendaftar dulu. Daftarnya pun gampang. Kita seperti dulu. Ini mau pakai via online terus atau hanya pengenalannya aja yang online? Lainnya mau pakai metode apa yang paling enak? Uji coba dulu, Pak. Uji coba, Bapak bagikan kode Quizzes, nanti kawan-kawan nyoba. Ya, nanti kan ada di podium 1, 2, 3 gitu kan. Ya, nanti eksekusinya lewat WA. Uji coba aja dulu. Bapak Ibu gabung ke Quizzes misalnya. Oke, untuk pertama-tama saya coba share video ini, gambar tampilkan saya ini. Nah, yang pertama-tama kita coba daftar untuk Quizzes dulu, atau membuat akun Quizzes. Walaupun kita punya kodenya, kita juga harus punya akunnya untuk bisa ikut. Pertama dari Google atau dari mana, ketik aja quizzes.com atau Quizzes aja boleh. Quizzes, nanti klik yang quiz seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Ada Quizzes. Nah, dari sini, di sini adalah halaman login untuk Quizzes. Kalau kita belum punya, nanti sini ada join atau ini ada sign up untuk masuknya. Kita sign up aja untuk yang baru misalnya. Nah, enaknya Quizzes ini, kita bisa login menggunakan Gmail yang kita punya. Kalau kita punya Gmail, tinggal masuk aja sign up with Google. Masuk, diklik aja. Kemudian di sini kebetulan ada akun orang lain ini, orang ini yang sudah ada.
pilih aja akun yang sudah ada atau gunakan akun yang lain. Ini misalnya pakai akunnya Ibu Reza Sepi Utari ini, masuk aja. Nah, inilah namanya halaman khusus utama pertamanya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau misalnya nih saya kasih Oasis, itu ada kodenya. Kodenya itu hanya masuk dari enter kode ini aja. Tapi sebenarnya sebelumnya itu kalau kita mau join, nanti ada kita sebagai guru atau sebagai siswa, itu pilihnya sebagai siswa. Nah, ini saya ada beberapa soal yang mungkin saya buat dengan kuisis. Ini lain. Oke, saat ini saya ganti yang satu lagi. Nah, ini ya akun saya. Aja kuisis. MGMP tahu. Ibu dari ditodong dari motor. Nanti ya. Itu Mbak Anang HP itu pun ada. Itu Mbak. Nah, ini Bapak Ibu yang ini kuis saya. Mana? Ini Mbak, bukan si aktif. Kuisis. Itu 0852 itu. Udah bisa buat ini kuisis, soal pakai kuisis. Lagi. Nah, ini kuisis Bapak Ibu. Di sini fiturnya ini kita bisa melihat dari soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru atau buat orang yang buat. Nah, enaknya lagi nanti kalau kita membuat soal, kita bisa ambil soal itu dari yang sudah ada, dari guru yang sudah pernah membuat soal. Aktif ya. Contohnya seperti ini. Ini untuk pertama kali, coba kita bermain dulu. Ini saya sudah buat beberapa soal. Nah, Bapak Ibu, ini aja soal kuis. Ini tinggal saya kerjakan, berikan PR aja. Kemudian terakhir Agustus setting. Kita bisa sama dengan Google Google itu kita bisa masing-masing siswa bisa berpeluang untuk bisa menjawab berapa kali, ya 1, 2, 3, 4 atau tidak terbatas. Kita isi aja misalnya tidak terbatas settingannya. Nah, yang menariknya lagi di kuisis ini ada namanya memes atau meme ya orang kita bilang. Meme itu untuk memberi penyemangat. Berarti kalau kita mengerjakan salah mungkin akan ada ya semacam ledekan dikit ataupun semangat motivasi ataupun apa yang kita buat sehingga soal itu lebih menarik. Misalnya seperti ini. Ini yang soal yang saya buat. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal berbagi linknya ini. Ini adalah link yang saya bagikan sehingga Ibu dapat mengerjakan soal game ini dari link nomor ini yang saya bagikan ini. Coba dulu ya. Saya bagi di chat aja ya. Coba. Untuk join dengan kuisis ada masalah? Silakan Bapak Ibu masuk ke kuisis Bapak Ibu. Silakan coba. Bapak Ibu masuk ke quizizz.com.
Udah, Pak. Kerjakan soalnya Pak Farid. Kalau saya coba ini, Langsung join aja ya Pak ya. ya, nah, saya coba akun yang lain ya. Ini tinggal masukin kodenya di sini aja, masukin kodenya. Enter kode untuk join. Misalnya ini masukkan kodenya. Kodenya Oke, berapa gabung. tadi Pak? Kodenya berapa Pak? Terus saya di ini Kodenya berapa? 378 378 425 425 60. Bisa di-share lagi Pak. Oh, yang ini. Bisa di-share lagi Pak. Udah di itu ya. Delapan di 525 masuk. oh di WA udah saya kirim juga. Oh, udah ada Bu Hidayati, saya nih di sini. Ya, kelihatan semua ya. Nah, di sini kita bisa pilih apa namanya latar belakang temanya. Ini tema biasa, nggak ada apapun. Ini ada tema spy wave. Ada gambar-gambar di belakangnya yang biar menarik itu. Semakin sering kita main, maka akan semakin banyak gambar-gambar yang terbuka. Seperti ini. Ini kelihatan di sini ada berapa orang yang gabung, ada 4 orang yang gabung nih. Ini musiknya bisa dimatiin atau hidupkan. Kalau pengen agak berisik ya dihidupin aja. Ini menarik suaranya, menyemangati. Di sini bawahnya ada 3 orang pemain termasuk saya di sini. Jadi ada Bu Magfira, Bu Dayati, sama Pak Sukron. Nah, seandainya kita pilih yang tema yang kedua ini, gambarnya belakangnya adalah gambar mobil. Maka kita klik mulai game. Nanti Nah, Pak, baru 3 orang Pak. Ya nggak apa-apa, itu mainnya sendiri karena waktunya bebas. Itu mainnya sendiri-sendiri ya? Iya. Oh, saya Terserah kira mereka mau mainnya kapan. Tapi kalau yang satu on time sekali waktu, maka dia akan kelihatan. Oh, saya kira ini 1 orang 1. Enggak, itu menjelaskan untuk mencapai 100%-nya sendiri-sendiri. Masing-masing. Jadi nanti terserah. Jadi di atas ini ada waktunya nih, gerak, semakin gerak, semakin Oh lama, iya. semakin habis. Nah, ini tinggal kita pilih aja. Ini yang soal pertama itu pilihan ganda. Misalnya kita jawab, misalnya aja ya, harus ini. Salah. Nah, misalnya seperti itu. Oh, ya salah. Ini bisa kita pilih. Mau memenya kayak apa itu bisa kita tentukan sendiri. Yang kedua ini misalnya seperti ini. Ini ada waktu yang bergerak ke kiri terus sampai akan habis waktunya. Ya. Contoh gerak fototropisme positif adalah saya pilih apa misalnya foto itu cahaya. Kalau cahaya berarti gerak menuju cahaya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada apa namanya?
ada rekodnya. Nah, ini polling. Kalau polling ini nggak ada nilainya. Ini semuanya dianggap benar. Misalnya sangat setuju, sangat setuju. Nah, ini kelihatan. Nah, kita pause bisa. Ini adalah 4 soal dari 10 soal yang ada. Tarikan dorongan yang terjadi terhadap suatu benda adalah kayak ini banyak ada musiknya. Ini bisa kasih gambar yang lain. Ini contoh soal dari krisis. Pak Paret, Ya, Bu? saya kok belum bisa masuk loh. Ini pilihannya yang mana ini, Pak? Selamat datang di kuisis. Terus ini gimana? Ngisi di siapa? Telat ini, Pak. Hah? Daftar dengan Google ini di siapa? Diisi email Google-nya, Bu. Diisi email Google saya. Email. Klik join aja langsung nggak Ya, apa-apa. sebentar, Pak. Joinnya gimana? Pas ada tulisan join atau gabung langsung klik aja ikut join, Bu. Biasanya kan di HP Android kan sudah masuk Google-nya, Bu ya. Email Google-nya kan biasanya sudah masuk. Maka biasanya dia tinggal join aja. Nggak perlu masuk lagi. Ini ya, Pak. Lihat, Pak. Mana, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Pakai tablet saya ini yang ini ya. Saya nggak pakai laptop, pakai tablet. Nah, hasil lihatnya. Pilih yang mana, Pak? Udah Cahaya Start. Gabung ya, Pak? Gabung game ya, Pak? Ya, gabung Ya, game, gabung voting game, Bu. game atau join game. Oh ya, enter, Pak. Tak klik. Terus tadi ada ininya, ada apa namanya? Udah gabung game, ada tulisan itu, Pak. Bagaimana Anda melakukan kuisis di sekolah, di sebuah bisnis, terus memakan pribadi, Pak. Klik apa ini, Pak? Bu. Sekolah, tak klik ya, Pak ya. Ya, Bu. Anda sebagai guru. Nanti dulu, Pak. Loh, kok malah coba lagi? Ngapain kayak sinyalnya jelek apa ya? Sinyalnya, Bu, itu, Bu. Oh, Pak. Lesson. Kok malah kayak gini? Ada enter lesson title ini, Pak? Sasar itu, Bu. Itu pelajaran apa yang kita ajar, Bu? Belum ketemu. Apa selanjutnya? Terus. Gimana, Pak? Lanjut aja, Bu. Selanjutnya ya. Tapi tak klik lanjut, malah merah tuh enter lesson title-nya. Gimana, Bu? Kelihatan? Apa silang aja dulu? Coba aja, Bu, bisa nggak? Nih. Kuis cari perusahaanku buat kuis kayak gitu tuh, Pak. Ya, join kuis aja, Bu, ada, Bu. Langsung join kuis, Bu. Join kuis, Bu. Paling pojok atas ya, nih. Langsung masukkan kode. Belum ketemu. Join kuis paling pojok kanan atas. Belum ketemu. Apa aku yang share screen ya biar Bu Cahyani bisa tahu ya. Iya. Nanti. Oh, ini kan ya. Waduh, saya belum masukin viewer tapi ini. Bentar. Stop sharing ya. Ada urutan kok, ada paling baru ya, Pak ya. Saya belum masukin viewer dulu, Pak. Bentar, Bu. Biar gede dulu, Bu. Masih.
Sebenarnya udah masuk kayak gini lah Pak Paret. Ah, Bu, saya nggak kelihatan kecil ya. Ini gedenya gimana toh? Ah, Ada buat gitu-gitu. ya, Ada buat, cari, Bu. ada perempuan. Ada. Coba lihat lagi, Bu. Oh, apa klik kelas coba? Coba lihat, Bu. Nih. Buat. Paling pojok kanan nggak ada itu ya? Nggak ada, join nggak ada. Seharusnya ada. Apa? Di sini ada, Bu. Saya coba buat baru ya. Buat orang lain yang baru. Wis. Coba saya share lagi dari awal ya. Oke. Coba saya ulang lagi, Bu ya, dari awal. Ini saya keluar dulu. Saya keluar. Oke. Saya dari awal juga Pak ya. Ya, ini adalah quizzes yang belum masuk sama sekali. Logonya belum masuk, kitanya belum masuk. Kita kemudian sign up. Di sini ada pilihan selamat datang di quizzes. Bentar dulu Pak. Nah ini udah Nah, gabung selamat game datang ini loh, di Pak. Saya udah quizzes, muncul. Bu. Udah ini seperti ini. Nanti dulu. Lama banget. Ini masukkan kode gabungan. Enggak, ini kalau saya dari awal, Bu ya. Dari ini kan kosong, dari pertama masuk tadi, dari ini. Iya, belum ada. Ini pertama kali masuk ke websitenya Quizzes. Kemudian saya up. Nah, ya. Masuk seperti ini. Selamat datang di Quizzes. Silakan gunakan alamat email sekolah atau kantor Anda. Sekarang saya daftar dengan Google. Nah, saya bisa masuk dengan akun Gmail siapa yang sudah terdaftar di ini, atau kita bisa ngisi sendiri, Bu, kalau kita hafal passwordnya. Pakai email kita bisa. Bisa, Bu. Ini gunakan akun yang lain kalau emang yang nggak terdaftar di sini. Ya. Saya ini masuk banyak email yang saya gunakan. Ya, mungkin saya gunakan yang belum pernah masuk, jadi SMPTK Pugung misalnya. Saya pilih SMPTK Pugung. Prosesnya. Nah, seperti ini. Ini kita sudah masuk. Nama kita di pojok kiri atas. Ya. Nah, kalau kita mau gabung, ini kan dasar utama yang paling pertama tampilan khusus seperti ini. Kalau kita mau gabung di game, paling pojok kanan atas ada enter kode. Oh, enter kode. Ya, ini kita masukkan aja di sini. Kita klik.
Kemudian nanti masuk ke kuisis, join. Kita masukkan kodenya di sini. Kemudian kita gabung. Nama bisnis kamu adalah ini. Ini kita ganti. Namanya bisa diganti sesuai dengan selera kita. Kalau udah seperti ini kita mulai aja. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah dengan nama SMPN 3 Pugung. 5 menit lagi mati lagi nih. Ini ada diperingati sama Webex. Oh. Karena gratis. Di sini dia kelihatan ada 9 orang yang gabung dengan game ini. Anda bermain dengan 8 pemain yang lain. Jadi ini kita bisa mulai gamenya. Ya. Mulai. Ya. Bisa berjalan aja, itu bisa Pak. Ya nanti dicoba Pak, ini ada gangguan ini Pak. Masukkan kode gabung itu tadi yang 37842 tadi apa? Iya Bu. Tadi dikirim di WA Bu. Ya Pak. Ini tinggal dipilih-pilih aja kontennya. Di tampilannya tuh kayak main game. Nah ini kita bisa lihat peringkatnya. Kita saling bersaing sama-sama teman. Nanti kita lihat ini adalah hasil dari rankingnya, perankingannya. Saling kelihatan nanti. Ini ya, ini rankingnya. Yang satu misalnya Hidayati, yang kedua sampai 3 Pugung. Nah, yang kalau seperti ini, pilih semua itu berlaku. Jadi kita pilih boleh lebih dari 1 jawaban. Seperti ini, kita pilih jawab. Nah, ini kita bisa ketik, misalnya tergantung pembuatnya. Nama lengkap bisa enggak, nanti tergantung kita saat membuatnya. Oh, 6. Nah, ini kelihatan. Contohnya aja. Nah, seperti ini dari ketahuan. Nah, ini ada semacam pemberian redemption, pemberian penghargaan karena tepat, maka kita dikasih 1 kesempatan untuk mengerjakan lagi. Itu misalnya ada cari yang benar, itu menjauhi mendekat cahaya. Di akhirnya kita bisa memberikan seperti ini. Berapa soal yang benar, berapa yang benar, semua bisa kita lihat hasil akhirnya pun akan ketahuan. Soal yang telah kita kerjakan. Ini adalah contoh
soalnya seperti ini. Karena jumlahnya pemainnya selalu bertambah, biasanya kita klik untuk menyegarkan peringkat. Kita peringkat keberapa dari berapa yang mengerjakannya ini.